Hai, saya Farhan dari 3D Art Indonesia. Kali ini 3D Art Indonesia akan lanjut untuk membuat tentang architectural visualization. Scene yang teman-teman lihat sekarang ini, saya terinspirasi dari HW Studio Arsitektur yang mana mereka membuat banyak sekali ide-ide yang brilian tentang konsep arsitektur. Bagi teman-teman yang baru di channel ini, jadi channel ini saya berencana untuk membuat tutorial step by step dan juga tips and trick tentang bagaimana membuat arsitektur visualization, ArcViz, dan juga beberapa item di perfilman ya, seperti di anime atau game. Kita akan membuat itu semua. Selain itu, teman-teman juga bisa join komunitas Discord baru kami yang linknya saya cantumkan di deskripsi. Jika teman-teman mengikuti tutorial kami dan menghadapi beberapa kendala, maka teman-teman bisa berkonsultasi atau bertanya di Discord tersebut. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke part 1. Oke, sebelum kita mulai untuk membuat model, jadi di part 1 ini kita akan berfokus membuat model awal dari rumah putih, white room. Sebelumnya teman-teman bisa download file referensi di file asset yang saya sediakan di deskripsi. Di sini teman-teman bisa ke folder asset, referensi, lalu di sini ada white room. Oke. Saya minimize. Jadi kalau misalkan saya perlu melihat referensi bisa Alt Tab. Alt Tab ini untuk perpindahan screen. Oke. Pertama kita hapus bagian yang tidak perlu. Saya aktifkan screen cascade agar teman-teman bisa melihat shortcut yang saya gunakan. Lalu saya beri nama di sini wall and structure seperti ini. Oke. Pertama yang akan kita buat adalah floor-nya terlebih dahulu. Di sini ada 3 loop cut ya yang akan saya buat. Yang pertama di sini loop cut 1, di sini loop cut 2, lalu di belakang tembok ini. Karena kita tidak punya cukup informasi tentang apa yang terjadi di balik tembok ini, terus di bagian luarnya juga kita tidak tahu, dan untuk belakang kameranya di sini, jika teman-teman lihat di sini ada kaca, ada pantulan refleksi. Jadi saya pikir di belakang kamera ini langsung tembok rata. Tapi akan saya buat ini mirip dengan apa yang kita lihat di depan. Jadi cuma ada ruangan kosong, lalu di tengahnya ada kasur. Oke, pertama kita akan buat floor. Untuk floor saya kira lebar ini bisa nyampe 8 meter. Lalu ke sini 3 meter, ke sininya lagi 3 meter kalau diperlukan. Lalu untuk diameter ininya, ini kan setengah lingkaran ya. Setengah lingkaran saya akan buat sekitar 8 meter. Oke, floor di sini saya akan pakai sumbu X-nya Y-nya 8 meter. Lalu untuk panjangnya saya kira 18 meter.
Saya akan rubah satuan jadi cm. Kemudian saya akan append 3D human. Teman-teman juga bisa download di file aset yang sudah disediakan. Maaf. Oke, ini dia. Lalu saya akan extrude sini sekitar seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan buat setengah lingkaran terlebih dahulu di sini. Untuk membuatnya, saya akan menggunakan silinder. Di sini ada add cylinder, teman-teman bisa klik. Lalu saya akan gunakan vertices sekitar bagaimana dengan 40. Lalu saya pilih nothing agar kita bisa lihat ini ya. Saya akan buat 800 ya, 8 meter. Oke. Seperti ini. Kemudian saya akan potong menjadi setengah lingkaran. Sini. Oke. Kemudian saya akan scale. Oke, kemudian saya akan menggunakan kamera di sini supaya biar lebih jelas. Saya tekan sampai 0 untuk berpindah ke kamera mode. Atau teman-teman bisa ke viewpoint kamera. Di saya ini sampai 0. Dan pastikan focal length-nya saya akan menggunakan 35. Seperti ini. Oke. 35 atau 50 kali ya, 50. Saya akan menggunakan 50 focal length. Oke. Lalu untuk ketinggian ini tembok ini kita akan buat. Ini ketinggiannya saya akan buat 4 meter. Kira seperti ini. Lalu ketebalannya saya akan menggunakan sekitar, kita coba 14. Nah, saya kira 14 cukup. Oke. Oke, lalu ketinggian ininya ini akan saya buat sekitar 3 meter.
Tapi sebelumnya kita akan beri ketebalan dulu. Seperti ini. Oke. Lalu akan saya buat 3 meter ya. Tiga meter cukup atau 2 meter? Saya kira 3 meter dulu. Oke, saya akan buat ini agak sedikit ke sini. Seperti itu. Kameranya saya akan buat 35. Oke. Kita lihat wireframe-nya. Oke, seperti ini. Saya akan pakai mirror untuk lantainya biar lebih pas. Seperti ini. Oke. Lalu ini juga di sini. Oke. Seperti ini bentuk kapalnya. Terlihat aneh bukan? Oke, lalu saya akan angkat sampai ini menutupi atas. Saya beri ketebalan 1 cm karena atau mungkin 2, teman-teman bisa 1 atau 2 cm. Karena ini kaca ya, gelas sini. Oke. Lalu ternyata 4 meter. Gimana kalau saya beri sekitar 6 meter? Ini bangunannya gede banget ya. Saya kira 6 meter ada ya. Oke. Jika terlalu besar saya bisa memperkecil ini ya. Tapi saya akan pakai 5 meter. Meter ya. Saya lebih suka 6 meter di sini. Oke. Jangan lupa untuk save. Saya ke Indonesia, Whiteroom, Asset, Blender. Saya beri nama Whiteroom .blend. Oke. Selanjutnya yang akan kita buat adalah ininya, tembok tengah ini.
Untuk membuat tembok tengah ini cukup sederhana, kita cuma perlu persegi panjang di sini. R sumbu rotasi Y. Seperti ini. Oke. Seperti ini. Lalu kita akan memberi ketebalan sama 14 cm. Dan saya akan melakukan boolean, tapi sebelumnya mungkin 50 seperti ini. Kemudian saya akan melakukan boolean di sini untuk memotong wilayah sebelah sininya. Boolean, klik objek yang akan dipotong, lalu di sini ada objek picker, pilih silinder. Nanti terlihat perpotongan seperti ini. Kemudian kita akan apply. Jika teman-teman lihat di sini sudah terpotong. Lalu saya akan delete bagian ininya. Oke. Kemudian saya akan membuat tembok. Saya ke top view, ke edit mode di sini. Cut atau tidak perlu ya. Tapi saya akan membuat plain saja. Oke. Lalu saya akan buat paint mesh, top view, pastikan ini menempel pada objek tembok yang sebelah sini ya. Oke. Seperti ini. Ini lebih tinggi. Oke. Sekarang kita cek humannya, saya kira terlalu sempit ya. Jika kita lihat di sini ada lorong, ini bisa 1,5 meter atau 2 meter, tapi akan saya buat lebih lebar. Maaf. Seperti ini ya. Kemudian saya akan solidify 14 cm.
top view. Oke. Lalu saya akan mirror seperti ini. Oke, nice. Untuk sebelah sininya saya nggak terlalu khawatir ya, karena bukan objek utama yang akan kita render, tapi di sebelah sininya. Oke. Kamera saya terlalu saya kira cukup. Kita lihat lagi. Jika teman-teman lihat di sini sedikit nggak terlalu lebar ya, seperti ini ya. Nah, saya akan hide ini karena sekarang tidak terlalu butuh. Seperti ini. Lalu saya delete ya. Saya kurang suka. Harus 90. Oke. Oke, seperti ini. Lalu kemudian saya akan membuat pintu seperti ini. Untuk lebar pintunya saya akan memakai lebarnya sekitar 70 cm, lalu tingginya bisa nyampe 210 cm. Oke, saya akan buat folder baru, saya beri nama pintu. Di sini rotasi sumbu Y. Ups. Oke ya. Ini 70 cm. Lalu Z-nya 210. Atau jika teman-teman lihat di sini sedikit lebar, jadi saya akan bikin 2 kali lipatnya, 140 seperti ini.
Oke, saya ke top view, wireframe. Lalu saya akan beri ketebalan secukupnya. Sini. Oke. Oke, 210 ya, saya kira cukup. Atau saya sedikit perpanjang seperti ini, 250. Oke. Saya akan duplikat. Saya akan tempatkan di sini. Oke. Kemudian saya akan lubangi ini, tembok ini, dengan cara boolean. Jadi seperti ini. Jadi jika kita ganti ininya pada objek properties, visibility, viewport display. Dari viewport display kita pilih texture, ganti menjadi wire, maka kita lihat di sini kosong. Kita balikin lagi. Ini juga sama. Kita akan menggunakan boolean lagi. Oke. Kita cek. Nih, berlubang. Oke. Lalu saya akan duplikat ini menjadi 2. Saya akan menggunakan array mirror biar lebih presisi. Oke. Atau tidak perlu ya? Saya kira tidak perlu mirror. Sini. Oke, lalu saya akan apply boolean. Oke. Kita sudah selesai untuk di part 1 membuat blocking dari bangunan. Di part selanjutnya kita akan menambahkan variasi. Di sini ada kursi, ada karpet, dan juga furniture lainnya. Sampai jumpa di part 2. Bye-bye.